sudah mati Yesus, mereka mengatakan mereka nabi, mereka Yesus, mereka bisa seperti ini, bisa bisa memberikan mukjizat, tapi mereka adalah apa itu yang bang rumah? Gimana? Paham juga ya? Yang mana itu bang? Yang mana itu bang? Yang mana yang maksud gimana? Kalau bilang tadi, kalau di Islam itu kaidahnya gimana? Mereka itu kan bang, sesudah Yesus kan mereka mengatakan mereka nabi yang memberitakan Injil kepada manusia bahwa mereka itu adalah Yesus. Padahal Yesus sudah mati, nggak ada lagi Yesus. Kan Yesus sudah naik ke surga, baru mereka memberitakan Injil tentang Yesus. Tapi mereka mengatakan mereka adalah Yesus. Bukan gitu. Yesusnya kan menasihatkan muridnya Yahudi. Orang Yahudi ini dinasihati oleh Yesusnya agar waspada kepada penyesat. Makanya orang Yahudi sampai hari ini bukan pengikut Kristus bang, karena mereka tidak mau mengikuti Kristus, karena Kristus itu terindikasi ada yang palsu. Nah sekarang ini Kristen kan mengatakan diri mereka ini pengikut Kristus, maka Kristen harus menjelaskan Kristus yang diikuti Kristen ini apakah asli atau palsu. Celaka bang kalau sampai Kristen ini ternyata pengikut Kristus palsu itu celaka. 2000 tahun loh. Tidak ada pendeta atau pastor yang mengkaji ini, menguliti ini, supaya benar-benar tercerahkan bahwa Kristen ini pengikut Kristus asli. Gitu loh saudaraku. Kalau di Islam kan, sekali lagi saya katakan, kalau di Islam itu udah jelas. Bagaimana kemudian Allah yang kami sembah menyatakan Al-Masih itu adalah putra seorang dari wanita yang bernama Siti Maryam, yang diutus sebagai nabi kepada Bani Israel. Masa? Saudara Luki monitor, sabar dulu bang. Saudara Luki monitor dari Kristen kah bang? Ya dari Kristen bang. Oh iya, oke baik. Menarik perbincangan ini abangku. Mudah-mudahan saudara bisa masuk mencerahkan, khususnya kepada saya nih, yang mendapatkan data di dalam Bible sebagai orang yang belajar Bible. Saya mendapatkan data nasihat Yesus kepada Yahudi agar Yahudi waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka mengaku Yesus Kristus dan ternyata itu bukan Yesus asli tapi palsu. Kata Yesusnya kepada orang Yahudi, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti si Yesus palsu ini. Nah, ya, Kristen hari ini adalah pengikut Yesus. Maka saudara saya Kristen yang pantas menjelaskan dan membuktikan kalau yang diikuti oleh Kristen ini adalah Yesus yang asli. Gitu bang, silakan. Mungkin saudara Esa bisa duduk sejenak sambil minum kopi, silakan. Iya benar bang. Jadi pemahaman Mesias palsu ini bukan cuma juga sekedar cerita dengar, oh iya Mesias palsu. Siap. Mengenai Mesias palsu juga, banyak dari kalangan Kristen juga ada yang bersaksi. Bersaksi bahwa dia pernah ketemu Tuhan, bahwa dia pernah berbicara dengan Tuhan, bahwa dia pernah melihat Tuhan Yesus di dalam gereja, di tempat ini, di tempat itu, dan banyak lagi hal-hal yang menjadi kesaksian-kesaksian palsu. Jadi kalau berbicara Mesias palsu itu memang benar adanya, bukan hanya ketika waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi atau kepada umat-umat Yahudi pada waktu masa-masa zaman Tuhan Yesus. Itu fakta itu bang, terjadi sampai sekarang ini bang. Banyak, saya juga Kristen, ketika saya mendengar atau menyaksikan kesaksian para hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen lainnya yang mengatakan bahwa oh Tuhan berbicara kepada saya, oh saya bertemu Tuhan, saya melihat Tuhan di sana di sini. Iya betul. Itu sudah menjadi fakta yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akan ada Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat di akhir zaman. Kan Tuhan sendiri sudah berkata, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa ketika kamu mendengar menyatakan bahwa saya menampakkan diri di suatu tempat atau di satu keadaan,
itu bukan saya, karena Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali ke dunia ini bukan dengan cara seperti itu. Iya, Bang. bagus. Iya, saya sepakat dalam hal ini ya dari paparan saudara. Tapi tidak semuanya saya sepakat dalam perspektif saya sebagai seorang Muslim yang belajar Bible. Yang pertama, ketika saudara mengatakan banyak orang sesat yang kemudian mengatakan dia melihat Tuhan, bla bla dan seterusnya. Saya hargai itu saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Ketika alur ini diambil dan didudukkan kepada Paulus. Paulus juga mengaku bertemu, Paulus juga mengaku melihat. Sedangkan Yesus sebelum Paulus melihat dan mengaku bertemu dengan Yesus, Yesus lebih dulu menyatakan waspadalah kepada penyesat. Nah, setelah kejadian nasihat Yesus kepada orang Yahudi ini, Paulus tiba-tiba muncul mengaku melihat Yesus. Maka pertanyaan saya sama, apa bedanya dengan orang Kristen hari ini dengan Paulus yang nyata-nyata mengaku bertemu dengan Yesus tapi kemungkinan besar 99,9% plus 0,1% dia itu bukanlah Yesus gitu Bang. Iya. Coba silakan. Nah, ini saya akan jelaskan mengenai Paulus berbeda dengan orang Kristen zaman sekarang. Mereka mengatakan atau menyaksikan bahwa pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat dan bla bla bla. Dilihat saja dengan cara hidup mereka, Bang. Kalau mereka benar-benar menjadi saksi bahwa pernah bertemu, berbicara dan pernah sebagainya mengenai Tuhan Yesus, dilihat aja dari cara hidup mereka. Karena kalau memang benar-benar seperti pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, lihat saja hidup Paulus. Berubah drastis, berubah total. Dari pembenci, penganiaya, bahkan pembunuh orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus. Tiba-tiba dia berubah total, menjadi orang yang sangat percaya. Orang yang benar-benar berubah, dari jahat menjadi baik. Dari seorang yang tidak percaya menjadi seorang yang percaya. Dari seorang yang benar-benar pembenci, akhirnya dia menjadi seorang orang pembela. Beda dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Hanya mulut doang Bang. Tapi cara hidup mereka tidak berubah sama sekali. Artinya berubah tapi bukan berubah seperti Rasul Paulus. Mereka cuma di mulut saja. Tetapi cara hidup mereka itu tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Tidak menampilkan bagaimana karakter mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kesaksian mereka tidak berpadanan dengan cara hidup mereka. Karena Ya, kita lihat katanya menyaksikan, katanya pernah bertemu, katanya Tuhan berbicara. Pulang dari ibadah, pulang dari tempat gereja, masih suka minum minuman keras, masih suka judi, masih suka berzina, masih suka berselingkuh. Iya, tidak menutup kemungkinan Bang. Jangankan umat jemaat biasa, hamba Tuhan juga ada yang begitu, ada pendeta juga begitu. Jadi Bang, kalau ada orang bersaksi mengenai, saya bertemu Tuhan Yesus, Tuhan berbicara, saya melihat Tuhan di ini, Tuhan menampakkan di sana, itu bla bla aja. Jangankan orang Muslim, saya juga orang Kristen nggak bisa menerima hal seperti itu. Oke, baik. Sepintas setelah saya menyimak, saudara melakukan pembelaan kepada Paulus itu adalah satu hal yang wajar. Bahwa Paulus setelah dia melakukan hal itu bertobat dan melakukan hal-hal yang positif menurut pandangan saudara sebagai pengikutnya. Tapi dari kacamata lain, ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi misalnya, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, jika ada seorang yang mengatakan sesuatu mengatasnamakan Tuhan tetapi bukan firman Tuhan, maka orang itu harus dibunuh. Itu yang pertama. Sama ketika di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, ketika dikatakan bahwa orang yang membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, orang yang membenci kepada utusan Allah yang datang kepada Bani Israel, kata Allah, yukattalu, yusallabu, dia dibunuh. Nah itu yang tertulis tuh dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi. Orang yang membenci Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, diutus kepada umat masing-masing, membencinya, memusuhinya, memeranginya, itu akan kena hukuman dia hukuman mati. Nah sedangkan di dalam Ulangan 18 tadi itu juga sama, dia akan dihukum mati.
Ketika orang itu melakukan satu pemberitaan dan pemberitaan itu tidak benar, bukan dari Tuhan tapi dikatakan dari Tuhan, maka orang itu harus mati. Jadi kalau dikatakan dia mati karena melakukan kebajikan, ya boleh menurut pandangan saudara. Tapi di sisi lain, Al-Quran maupun kitabnya Yahudi, orang yang berbicara bukan atas nama firman Tuhan tapi dikatakan itu dari Tuhan, maka dia harus mati, hukum mati juga. Itu yang pertama. Yang ketiga nih, jalan tengahnya. Yesusnya, syukran sahabat. Yesusnya ini yang mengatakan bahwasanya waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Artinya ada pembinasa. Pembinasa ini maksudnya baik lahir maupun batin, baik jasad maupun rohani. Akal kita dimatikan atau dibinasakannya kita melalui ajarannya menuju ke neraka. Orang ini akan duduk di tempat yang suci. Dia akan mendapat jabatan seperti nabi, rasul, rabi, imam dan seterusnya. Kata Yesus dalam Matius 24, nomor 15, apabila engkau melihat seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, kalau nggak salah coba Anda cek di Daniel 7 nomor 25, dia akan memutarbalikkan firman Tuhan. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Jadi sang pembinasa keji ini duduk di tempat yang suci itu. Jadi dia mendapatkan gelar sebagai orang yang suci, sebagai orang yang terpandang. Tetapi tujuan daripada pengajarannya membinasakan manusia. Nah, ini intisarinya. Dia muaranya di mana kawan? Ketika dikatakan bahwa di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang-orang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu kelak diusir oleh Yesus. Dan orang-orang ini adalah pengikut Paulus. Karena hari ini yang kita temukan, maaf nih, bukan saya nuduh tapi ini fakta real. Hari ini yang kita temukan tidak ada pengikut Yesus. Orang Yahudi menyembah Yesus, memanggil Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu hanya ada di Kristen. Di mana Kristen ini pola awalnya berasal dari Paulus itu sendiri. Jadi kalau Paulus memperlihatkan jati diri yang baik, untuk apa? Boleh jadi untuk menggenapi nubuatan. Bagaimana dia bisa menyesatkan orang kalau dia tidak nampak baik? Sedangkan nubuatannya, dia akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Berarti orang ini harus menampakkan sisi kebaikan. Karena kalau dia memperlihatkan kejahatan, siapa yang mau disesatkan? Misalnya dia datang, aku adalah penjahat, aku akan menyesatkan kalian, aku akan menggiring kalian ke dalam api neraka. Apakah ada orang yang mau ikut kepada Paulus? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka dia harus datang, penyesat ini harus datang dengan mengatasnamakan kebaikan. Nah sekarang, apa intisarinya? Terakhir bang, apa intisarinya? Lihat ajaran Kristen. Apa yang Kristen lakukan hari ini yang berasal dari Yesus? Nyembah Yesus bukan dari Yesus, ibadah minggu bukan dari Yesus, makan babi bukan dari Yesus, Natalan bukan dari Yesus, ke gereja bukan dari Yesus, surat-surat 13 buku dari Paulus bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tidak ada. Itu implementasi, intisari akhirnya itu di situ. Sekiranya orang Kristen hari ini melakukan prosesi keagamaan sama seperti Yesus, maka saya katakan, oh bukan, Kristen ini bukan. Kristen ini adalah pengikut Yesus. Tapi alhasil, tak ada satupun uraian rangkaian prosesi ibadah agama Kristen sekte manapun yang berdasarkan terhadap Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus, dan penyesat ini mengutus nabinya untuk supaya nabinya atau rasulnya ini mengajar orang lain untuk menyembah dirinya yang itu adalah Yesus Kristus. Berarti siapa dong yang dimaksud di situ? Nah ini yang perlu diterangkan seterang-terangnya supaya yang mau kemudian berpikir silakan berpikir, yang mau mati dalam kebekuan berpikir silakan mati dalam kebekuan berpikir. Saya kira begitu saudara. Saya anggap Anda adalah penolong ya yang bisa muncul di sini sebagai penolong bagi teman-teman yang butuh edukasi. Silakan. Ya baik bang. Terima kasih juga atas sedikit pencerahannya. Ini mengenai pertama ya, Bang Zuma kan mengenai Nabi Isa ya. Mantap. Awalnya sih pertama saya juga mengenai Nabi Isa ini awalnya pertama juga saya
meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, ya. Karena cuma hanya berbeda bahasa saja. Iya. Tetapi setelah seiring waktu berjalan, saya belajar dan saya juga menelusuri cerita tentang Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Ternyata Bang, beda Bang. Jadi mengenai Isa dan Yesus Kristus itu saya rasa tidak sama. Saya tidak tahu dengan pandangan umat Kristen yang lainnya ya. Mungkin buat mereka itu sama. Tapi kalau buat saya secara pribadi, saya rasa tidak sama. Karena menurut saya Yesus Kristus itu memang mati di atas kayu salib. Dan dia menebus dosa-dosa kita. Sampai selesai sudah kegenapan hukum Taurat di atas kayu salib. Sedangkan Nabi Isa kan tidak seperti itu. Dia hanya diserupakan ya. Begitu juga kemudian, kalau Yesus Kristus itu dia lahir di kandang domba, di kandang yang hina. Sedangkan Nabi Isa kan dia lahir di bawah pohon kurma. Jadi berbeda pandangan. Jadi untuk Nabi Isa mengenai ajaran dan bla 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 semua yang Abang katakan tadi itu saya cukup simpati, tapi untuk meyakini saya rasa tidak. Karena mungkin kalau umat Kristen lainnya mungkin meyakini seperti itu, kalau saya tidak. Terus kedua, kalau Abang berkata si penyesat itu atau si pembunuh keji itu dia berada di tengah-tengah tempat yang suci. Dia berada di tempat-tempat mungkin orang kudus ya. Bang, mengenai itu saya tahu. Dan saya mempercayai hal seperti itu. Karena Tuhan Yesus saja sudah berkata. Dan itu memang sudah terjadi Bang. Di kehidupan kita sekarang ini. Ya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, zaman sekarang ini, faktanya memang ada. Di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, orang-orang seperti itu ada. Jadi mengenai hal itu Bang, kita hanya menilai orang seperti itu atau penyesat-penyesat seperti itu, pembunuh-pembunuh keji dan sebagainya, yang mengaku-mengaku orang kudus, yang mengaku orang suci, bahkan sudah ada bersama-sama di tempat kudus itu Bang. Kita hanya bisa menilai mereka itu dari buahnya saja, seperti yang saya katakan tadi. Karakter mereka, kita bisa melihat aja. Sekalipun dia mengaku itu dia adalah utusan Tuhan, sekalipun dia itu... kalau dalam ajaran kami Bang, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang Bang. Bayangkan, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang. Jadi kalau berbicara hal seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada kita sebagai orang percaya, kita hanya bisa menilai mereka, melihat mereka dari buahnya. Nggak mungkin Bang, pohon mangga itu buahnya durian, ya kan? Itu, jadi kita bisa menilai dari buahnya aja Bang. Oke, baik. Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kesamaan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus. Saya melihat gini, maaf nih, karena kita sama-sama narasumber di sini kan ya. Tanpa moderator pun insya Allah bisa berjalan dengan baik. Iya Bang. Saya sebagai Muslim memandang begini. Nabi Isa itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Mengajar Bani Israel kembali kepada hukum yang Bani Israel buang, yaitu hukum Torah. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam mengalami penolakan. Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Nabi Isa dituduh kemudian ibunya itu adalah pezina. Dan itu juga terjadi di dalam ajaran Yesus Kristus. Sekarang permasalahannya di sini tolak ukur. Apa tolak ukur itu? Standar kita untuk menilai sebuah keadaan. Ketika Yesus dikatakan sebagai anak zina dalam Yohanes 8 Yohanes 8 nomor 37 sampai kepada nomor 44 itu uraiannya Yesus disindir sebagai anak zina tuh. Nah, Al-Quran pun demikian. Bible mengindikasikan kuat adanya tuduhan orang Yahudi kepada Yesusnya. Nah sekarang, apa pembelaan Bible terhadap tuduhan tersebut terhadap Yesus Kristus? Bagaimana dengan Al-Quran dengan tuduhan itu? Di dalam Al-Quran ketika diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, waskur fil kitabil Maryam. Ceritakanlah wahai Nabiku Muhammad sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah keadaan
Sebuah kondisi yang dahsyat yang terjadi pada seorang wanita suci yang ada di tengah-tengah kaum Bani Israel. Dia kubuat hamil, dia kubuat melahirkan seorang anak tanpa suami. Apa respon umatnya? Dituduhnya sebagai orang yang melakukan persinahan. Apa yang terjadi kemudian? Sang bayi memiliki kemudian mujizat mensucikan ibunya. Sejak dari bayi, ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Satu, seorang bayi memuliakan ibunya dan membela ibunya di tengah-tengah kaumnya yang menuduh kalau dia itu ibunya pesina dan dia adalah anak zina. Bandingkan dengan Bible, jangankan membela ibunya, Yesus memanggil ibunya panggilan ibu atau mami saja itu tidak pernah. Itu satu. Itu satu, Bang. Yang kedua, Al-Quran datang memuliakan sosok Nabi Isa alaihissalam. Sehingga umat Islam sebagai penganut Quran itu memuliakan oknum tersebut. Sedangkan kalau di Kristen, mereka hanya sibuk melantik Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Seakan-akan ada mata rantai yang terputus antara pembelaan saudara-saudara Kristen dalam jabaran iman terhadap keberadaan sosok manusia Yesus yang lahir tanpa ayah ini dengan keadaan Kristen hari ini. Yesus lahir sebagai manusia, tidak ada pembelaan Kristen, tidak ada pembelaan kitab sucinya orang Kristen terhadap keadaan itu. Dituduh pesina, apa pembelaan Bible? Tak ada. Dituduh sebagai anak haram, dituduh sebagai pelaku maksiat, dituduh sebagai tukang sihir, bahkan dituduh sebagai orang gila. Ada pembelaan Bible? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah orang pilihan, hamba Allah, utusan Allah yang suci, yang mulia, yang diberkati, yang diberikan ketetapan. Maka ketika umatku datang, ketika ia datang, maka orang-orang akan memuliakan aku. Saudara, Yohanes 16, Anda baca nomor 7 sampai nomor 15, yang kita temukan itu arahnya ke Islam, bukan ke Kristen. Ketika ia datang, roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Mana buktinya kalian memuliakan Yesus? Dituduh oleh kaumnya sebagai anak zina. Ada apa pembelaan saudara? Gak ada sama sekali. Pembelaan Bible apa? Gak ada sama sekali. Justru Al-Quran yang membelanya. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Fit dunia wal akhirah. Itu Nabi Isa. Sedangkan Yesusnya di dalam kitab saudara. Ingat, kitab saudara itu saudaraku bukan kitabnya Yesus, tetapi buku yang menceritakan tentang Yesus. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran bukan bukunya Isa, tetapi Al-Quran menceritakan tentang Isa. Nah, di dalam kitab saudara, ketika ia datang roh kebenaran itu, dia akan memuliakan aku. Al-Quran memuliakan dia, Bible menghinakan dia. Satu-satunya manusia yang menanggung seluruh dosa kemaksiatan manusia di atas muka bumi itu dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus adalah manusia yang paling kotor, paling najis, paling banyak dosa. Bahkan dikatakan terang-terangan sebagai manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Tidak. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah pandangan Anda mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu tidak sama, itu sudah betul. Saya apresiasi tentang itu. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah manusia suci, dia terkemuka di dunia di akhirat, seorang jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel, sedangkan Kristen mengikuti Yesus Kristus yang adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan yang keluar dari kubur. Dua oknum yang berbeda. Cuman permasalahannya sekarang ini, Al-Quran mengatakan yang datang sebagai penyesat itu adalah Dajjal Al-Masih, penyesat atau iblis. Sedangkan di Bible yang datang setelahnya adalah Yesus Kristus palsu. Terakhir, ketika Anda berbicara mengenai buah, dari buahnya kau mengenal dia. Kembali kepada ajaran Yesus, kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Wahai Nabi Isa, aku Tuhanmu, bertanya kepadamu, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menyembah dirimu selain daripada aku, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku, sampai kau disetarakan, dihakikatkan denganku? Apa kata Nabi Isa?
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Dan itu Yesus sampaikan juga. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Nah sekarang, adakah Yesus diperintahkan untuk menjadikan seluruh manusia ini menjadi penyembahnya? Tidak ada. Lalu yang kalian Kristen sembah itu siapa? Yesus siapa yang kalian sembah ini? Makanya ketika berbicara mengenai dari buahnya kau bisa mengenal dia, coba habis ini giliran saudara, tolong baca supaya teman-teman kita di sini teredukasi. Bacakan kita Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ jelas sekali, saya simpulkan, di situ jelas sekali. Tanda-tanda daripada buah dari penyesat, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bernubuat pakai nama Yesus juga. Itu adalah buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat itu, pembinasa keji itu. Tapi kalau saudara saya, sekali lagi Anda adalah penolong yang naik di komal saya, menolong teman-teman supaya bisa paham bahwa ternyata yang dimaksud dengan buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat, mesias palsu itu tidaklah Kristen, tetapi ada kelompok lain. Nah, silakan Anda bantu teman-teman untuk memahami itu, silakan. Ya, baik Bang. Tapi sebenarnya saya mau katakan bahwa di sini mengenai pembelaan ya. Abang kan tadi berkata bahwa tidak ada di dalam Alkitab atau tidak ada satupun kaumnya yang mengatakan untuk membelanya atau tertulis dalam Alkitab untuk membela Yesus Kristus. Untuk pembelaan Bang, di dalam Alkitab memang tidak tertulis, dan bahkan untuk kaumnya pun, kami sebagai orang yang percaya yang mengikuti Yesus Kristus, kami tidak perlu membela dia. Iya, itu di Alkitab memang tidak perlu tertulis untuk membela dia. Dan satu kaum manapun yang percaya dan ikuti Yesus sebagai Tuhan tidak perlu membelanya. Karena berbicara di sini Tuhan, atau bagi saya secara pribadi meyakini dia bukan hanya sekedar manusia biasa ya, manusia suci atau seperti yang diceritakan orang, utusan atau nabi. Karena menurut kitab suci, bahkan kesaksian Yesus Kristus sendiri bahwa dia adalah firman Allah. Yang dia ajarkan kepada kita itu bukan untuk membela dirinya, bukan untuk membela siapa yang menghina dia, atau siapa yang menfitnah dia, mengejek dia. Dia tidak mengajarkan kita untuk situ Bang. Karena buat Yesus itu sendiri bahwa dia tidak perlu merasa bahwa dia harus dibela. Iya. Yang dia menuntut kita itu adalah melakukan ajaran Bapa di sorga. Karena dia datang ke dunia ini, dia sebagai firman Allah, dia datang dengan tujuan dia adalah menyampaikan, menerangkan, menjadi cermin, menjadi teladan bagaimana gambaran Allah atau Bapa itu sendiri. Karena kita manusia yang menjadi utama tujuannya datang ke dunia itu menyelamatkan kita dari dosa, bukan untuk membela dia. Karena apa Bang? Dia itu sudah datang dari surga. Dia itu penguasa. Dia itu anak Allah, anak Bapa. Dia itu raja. Kenapa saya bilang anak Allah? Kenapa saya bilang dia itu raja? Kenapa saya bilang dia itu penguasa? Karena segala kuasa di bumi dan di surga itu sudah diberikan Bapa kepada dia. Lah pantas pasti ada orang yang berkata begini lah, kalau segala kekuasaan dan kerajaan diberikan kepada Yesus Kristus, lah Bapa akan mempunyai kuasa apa lagi? Ya kan, nggak ada lagi kuasa. Lah Bapa fungsinya apa kalau segala kuasa? Ini segala kuasa Bang. Kalau Yesus jadi Tuhan, lalu Bapa siapa? Bang, dalam firman Tuhan, dalam Yohanes, saya rasa abang juga sudah mengerti tentang tentang pelajaran tentang semua ajaran-ajaran isi Bible ya, ajaran firman Tuhan. Karena dari abang juga berbicara tadi, saya tahu abang orangnya sudah pasti mempelajari kitab suci kan ya. Nah, jadi gini Bang, dalam kitab Yohanes itu
Dia menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa, lah lalu Bapaknya bagaimana? Anaknya bagaimana? Ini begini-begini. Jadi Bang, kalau berbicara segala kuasa, seperti tadi kan Abang bilang, Nabi Isa itu, dia adalah jalan yang lurus, dia adalah yang tertinggi di bumi dan di akhirat. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia berkata dalam kitab Yohanes, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau orang berkata, lah kalau kamu menyembah Yesus, bagaimana dengan Bapa? Kalau kamu menyembah Bapa, bagaimana dengan Yesus? Lalu Roh Kudus bagaimana? Kalau saya secara pribadi Bang, karena di Alkitab tidak ada di Alkitab tidak ada ayat yang melarang bahwa kita tidak boleh menyembah Roh Kudus, kita tidak boleh menyembah Yesus, kita tidak boleh menyembah Bapa. Di dalam Alkitab hanya mengajarkan tentang kasih. Jadi tentang bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau berbicara kita mau menyembah Tuhan itu, saya mau menyembah Tuhan Yesus ke, saya menyembah Bapa Allah ke, saya menyembah Roh Kudus ke, buat saya tidak masalah. Sekalipun orang berkata berarti Tuhan Tuhannya orang Kristen 3 dong. Di Alkitab tidak tertulis, di Alkitab tidak tertulis bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Tidak Bang. Satu pribadi saja kita yakini, kita percaya. Itu kan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun kita tidak menyembah Bapa, sekalipun kita tidak menyembah Roh Kudus, kalau kita menyembah Yesus itu sudah sama Bang. Kalaupun kita tidak tidak meyakini bahwa berarti kamu tidak percaya Bapa itu Tuhan atau Roh Kudus itu Tuhan, tidak Bang. Karena berbicara 3 dalam 1 itu artinya satu keyakinan, kepercayaan iman. Ya Bang ya. Mungkin saya akan berbicara itu, tapi mungkin makan banyak waktu juga sih. Terus kedua mengenai tidak ada satupun yang membela dia ya, menurut Bang Suma tadi mengenai kaumnya. Kami tidak perlu membela dia Bang, karena dia tidak mengajar kami untuk membalas untuk siapapun yang menghinakan Tuhan yang kami percayai atau agama yang kami yakini, kami peluk. Bahkan dia mengajarkan kami, sekalipun kami dibenci, sekalipun kami dihinakan, dia Bang bahkan sampai mati di atas kayu salib Bang, dia tidak melawan. Kalau dia mau suka melawan, dia mau ingin pembelaan, ketika tentara Romawi menangkap dia di Taman Getsemani, dia berdiri, rubuh semua, pada roboh semua itu tentara-tentara Romawi. Bahkan ada salah satu murid Tuhan Yesus itu namanya Simon, dia memotong telinga para tentara Romawi, salah satu tentara Romawi itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau dia ingin pembelaan, dia suruh bunuh semua itu dia suruh bunuh semua melalui murid-muridnya. Tapi dia tidak seperti itu Bang. Bahkan dia sembuhkan telinga salah satu tentara Romawi itu yang putus dibacok oleh muridnya itu, salah satu muridnya itu namanya Simon. Kedua, apa yang dikatakan kepada tentara Romawi? Kalau aku suka, aku bisa suruh tentara malaikat untuk menghardik kalian. Tetapi yang dilakukan tidak Bang. Justru sebaliknya, sesuatu hal yang menyakiti dia, yang membuat dia tertekan, dibalasnya dengan kasih, dibalasnya dengan hati nurani yang tulus Bang. Jadi untuk berbicara pembelaan Bang, saya singkat-singkat aja ya Bang ya. Mungkin kalau ada penyampaian saya ini di luar konteks, saya mohon maaf karena saya juga berburu waktu. Tapi saya bukan mau lari dari ruang ini ya Bang ya. Saya tidak lari dari rumah Abang, karena saya ini juga sudah dapat panggilan dari komandan saya. Saya kan lagi berdinas ini, cuma ambil waktu saya sedikit untuk menyampaikan Bang ya. Oke. Boleh dengarkan saya terakhir untuk sebelum Anda turun? Oke, siap. Baik saudara. Saya sebagai penikmat Bible, orang yang orang yang rajin yang belajar tentang Bible. Jadi saya memilah dan saya kemudian menyusun ya strata pemikiran dan juga ruang lingkup dalam kerangka mempelajari Bible itu. Yang saya temukan saudara, yang pertama adalah ketika berbicara mengenai nasihat Yesus,
bahwa penyesat ini mampu bermukjizat. Kalau cuma menyambungkan kuping, apakah penyesatnya bisa? Tadi ada kutipan dari lisan saudara mengatakan iblis pun bisa nyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau iblis menyamar mengaku Yesus Kristus, itu sudah menggenapi nubuatan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai nama Yesus Kristus. Jadi yang saya temukan dari sepanjang Anda berbicara di sesi terakhir ini, Anda sedang mempromosikan iblis yang mengaku sebagai Yesus. Maafkan saya nih, maafkan saya. Ini saya sebagai kacamata seorang muslim yang belajar bimbel. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu satu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dua, dia akan melakukan banyak mujizat. Tiga, kekuatan, kedahsyatan yang luar biasa. Empat, dan menyesatkan banyak orang. Lima, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu di dalam Bible diterangkan secara terinci di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai dengan nomor 31. Izinkan saya untuk mengatakan itu. Jadi kalau Anda mengangkat Yesus, Anda sedang mempromosikan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Boleh, silakan. Makanya saya katakan saudara-saudara Kristen naik ke sini itu sebagai penolong kepada orang-orang yang mau berpikir, baik Islam maupun Kristen. Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti iblis itu mengaku akulah Yesus dong. Apa tujuannya? Untuk menyesatkan banyak orang dong. Jadi kalau saudara hari ini melakukan pembelaan terhadap Yesus Kristus, tidak. Anda sedang mempromosikan penyesat yang memakai nama Yesus. Ingat Bu, kalau iblis datang keluar dari kubur, sabar saudaraku. Kalau iblisnya datang mengaku akulah iblis, tidak ada yang mau percaya kepada dia. Meskipun dia melakukan banyak mujizat. Tetapi kalau iblisnya datang mengaku akulah Yesus, maka apapun yang dilakukan oleh si iblis ini pasti diikuti oleh orang-orang yang disesatkan. Sekarang permasalahannya antara iblis yang asli dengan antara iblis dan Yesus yang sama-sama menggunakan nama Yesus itu dibedakan oleh Yesus. Kalau Yesus yang asli pengikutnya satu. Di dalam Matius 19 Anda baca nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19. Apa kata Yesus? Jika engkau ingin menjadi pengikutku, maka lakukan segala perintah Bapa. Perintah Bapa itu di mana? Hukum Taurat atau perjanjian lama. Maka kalau engkau ingin menjadi pengikutku, jangan jadi Kristen kata Yesus, tapi jadi Yahudi. Jadi Yahudi atau Yudaism, penganut agama Yahudi. Kalau mau jadi pengikutku, syarat kedua, kamu nggak boleh kaya. Kamu harus miskin. Aku sudah melakukan semua itu, wahai Yesus. Aku sudah melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa dalam hukum Taurat. Apalagi syarat kedua? Syarat kedua, kamu jual seluruh hartamu dan berikan kepada si miskin. Kalau dua komponen ini kamu lakukan, baru kau jadi pengikutku. Nah, setelah kau jadi pengikutku, apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Matius 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu perkataan Yesus tuh. Mereka mendengarkan aku, dan mengikuti aku. Aku Yesus ibadah sabat, aku Yesus sunat, aku Yesus tidak makan babi, aku Yesus sujud beribadah, aku Yesus menyembah kepada Elohim saja. Kalau engkau percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hari ini saudara Kristen tak ada sedikit pun melakukan ajaran Yesus. Tapi Anda mengaku sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, iblis pun sudah diindikasikan oleh Yesus. Penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan itu, ya silakan. Saya cuma memberikan peringatan aja sesuai dengan nasihat Yesus. Ingat saudara, sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, 13, 14, ketika roh kebenaran nih, artinya roh yang ada dalam diri Bang Suma dan roh yang ada dalam diri saudara, dia akan memuliakan aku. Itu kuncinya. Saya sebagai muslim
Haram hukumnya mengatakan Yesus itu makhluk yang dikutuk di atas tiang salib. Haram hukumnya mengatakan Yesus manusia yang pernah ditampar, yang pernah ditombak, yang pernah diludahin, yang pernah diseret, yang pernah ditelanjangin, yang pernah digantung, yang pernah dibunuh dan dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Haram hukumnya. Berarti saya memuliakan beliau. Sedangkan saudara Kristen wajib hukumnya Yesus itu mati, ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi untuk nebus dosa-dosa Kristen. Berarti Anda tidak memiliki roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda sedang menghinakan Yesus. Yesus tidak pernah kemudian mengaku Tuhan di hadapan Tuhannya. Dalam Yohanes 2 nomor 22, Yesus berkata begini. Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 2 nomor 22, 23, 24. Yesus mengatakan apa? Aku dan muridku menyembah kepada kami apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Tiba-tibanya Anda datang mengaku Yesus itu adalah sembahan, Yesus itu adalah Tuhan. Tidak menyembah Bapa, tidak menyembah Roh Kudus, tapi menyembah Yesus sama halnya menyembah Bapa. Anda keliru. Dalam Yohanes 3 nomor 16, Bapa berfirman apa? Di sana, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup. Dan barang siapa yang tidak percaya kepadanya, dia akan mati dalam dosanya. Itu kata kitab saudara. Nah, kalau saudara percaya kepada Yesus, Anda akan hidup. Kalau Anda tidak percaya, Anda akan mati. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Mustahil Anda jadi Kristen kalau Anda percaya kepada Yesus. Tapi Anda percaya kepada penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, makanya Anda menjadi Kristen. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Oke. Ini Bang ya. Iya. Saya juga mau turun, tapi bukan kabur Bang ya. Nanti kalau saya hargai. Iya, kita memang harus kerja. Abang mau live lagi, tolong naikkan saya lagi Bang ya. Baik, saya saudara. Siap lagi Bang. Ini cuma karena juga waktu saya juga mau dinas Bang ya. Saya paham. Siap. Cuma ada 1-2 hal saja yang ingin saya tanyakan pada Abang, tapi tidak lama. Silakan. Kalau ada live lagi saya naik lagi Bang ya. Silakan saudaraku, silakan. Bang Suma berkata bahwa Yesus itu adalah iblis yang menyerupai seperti Yesus. Iya. Bang, di mana dalilnya tuh Bang? Baik. Terus pertama, kedua Bang ya. Tadi kan Abang bertanya saya tentang mengapa Alkitab tidak ada di Alkitab yang membela tentang Yesus Kristus, padahal dia dihinakan dan diejek dan sebagainya, difitnah dan apa sebagainya. Begitu pula mengenai kaumnya ya Bang ya. Tadi saya sudah jawab. Jadi kembali lagi ke masalah itu Bang. Saya bilang kan menurut kami tidak perlu untuk membela dia, karena dia kan Tuhan. Yang ada sebaliknya. Ketika kami dalam masalah, kami dihina, dia mengajarkan kami untuk memulakan dengan kebaikan. Dia mengajarkan kami untuk membalaskan kejahatan ya. Yang ada sebaliknya, dialah membela kaumnya, yaitu kami. Kami tidak perlu membela dia. Saudara, terus kedua ketika roh kebenaran itu datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kenapa Anda tidak memuliakan dia? Itu loh. Kalau yang ada dalam diri saudara itu adalah kebenaran, maka sibuk Anda akan memuliakan dia. Tapi faktanya Anda menghinakan dia dengan menuhankan dia, itu menghinakan dia. Karena dia sendiri menuhankan kepada Bapaknya. Gitu loh Bang. Saya menuhankan dia sesuai dengan isi kitab suci. Sesuai dengan firman-Nya yang berkata dalam Alkitab tertulis. Saya menuhankan dia karena bukan karena sekedar dalil-dalil Bang ya. Kalau nggak bisa. Ya memang ada dalilnya. Sekarang coba tolong tunjukkan di mana Yesus minta bahwa memuliakan itu adalah menyetarakan dia dengan Bapa yang mengutusnya, itu Bang. Sedangkan dalam Yohanes 17:3 kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Itu hidup kekal. Anda percaya kepada Yesus? Iya Bang, baik. Nah, kalau percaya kepada Yesus Bang, Yesus minta dikenal sebagai apa? Bagi Tuhan.
Itu, Iya, bagi itu harus. Nah, Itulah saudaraku ya. Saya hargai. Silakan. pengen sih lanjut, tapi Silakan. gimana ya Bang? Saya harus turun nih karena sudah dapat Iya. Nanti Baik, kalau saudara, Abang utamakan naik dinas lagi, dulu. Tolong naikin lagi saya Baik. Bang ya. Oke, Siap. Terima kasih Bang. Nanti Selamat lagi kumpulkan ilmu dulu bang. Kumpulkan ilmu dulu. Baik. Silakan saudara Luki, saya hargai kamu saudara saya yang baik. Silakan Anda dalam keadaan dinas masih menyempatkan diri untuk demi keselamatan orang banyak. Silakan saudara istirahat, rehat atau dinas dulu. Masya Allah. Kita naikkan lagi ya saudara. Mana tahu masih ada saudara kita dari Kristen lain yang ingin memberikan edukasi supaya lebih tercerahkan lagi semua apa yang harus terjadi antara Islam Kristen dalam menapaki hidup keberagamaan dalam bingkai persatuan sebagai bangsa, sebagai rakyat, ya, dan persaudaraan. Betul sekali. Kita naikkan. Bismillah.